Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami bahagia sekali karena waktu itu mengundang Kang Emil untuk acara sidang senat terbuka pembentukan baru, nampaknya tidak bisa hadir ya waktu itu, dan sekarang alhamdulillah juga Pak Budi manajer dari Wrestler. Nah ini sebetulnya Fakultas Ilmu Komunikasi jadi dalam hal ini prodi ilmu komunikasi, karena kali ini kita punya 8 prodi sebetulnya. Jadi kalau tadi Pak Emil bilang, kenapa tidak ada yang kuning jaketnya, ada yang biru, yang kuning ini sesungguhnya yang asli yang mengundangnya ya. Jadi prodi ilmu komunikasi, yang lain-lain juga sama, masih tapi itu perwakilan dari prodi-prodi lainnya serta kakak-kakak yang lainnya. Jadi kebetulan Fakultas Ilmu Komunikasi, mohon maaf ini sekali lagi bukan, sebetulnya pengikutnya itu banyak sekali. Dalam waktu yang bersamaan kita ada PFM Pak, PFF, jadi ada satu kompetisi public relations, public relations, yang kami sebetulnya punya tempat yang lain. Kita punya auditorium yang kapasitasnya 228 orang, tapi dipakai dari hari Rabu hingga hari Sabtu. Jadi mohon maaf, jadi yang kami yang tersisa ini hanya ruang manajemen sebetulnya, ruang pertemuan yang kapasitasnya tidak kurang dari 200, tapi ini dijejal-jejal kayak begini mungkin tidak enak ya, tapi bukan itu. Yang akan saya katakan pada Pak Emil dan pada undangan semuanya, bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi sangat erat sekali hubungannya dengan teknologi komunikasi, dan bagaimana penggunaan teknologi komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi saya pikir sudah maksimal. Di fakultas kami sudah sediakan e-book, Pak Emil, semuanya, e-jurnal, wifi di mana-mana, bahkan fasilitas-fasilitas lainnya kita juga dengan e-learning juga sudah masuk di sini. Jadi kalau nampaknya kalau di perguruan tinggi tidak mengkhawatirkan, tapi memang optimalisasi belum ada karena bandwidth kita masih terbatas, dan ini sedang dalam rangka renovasi dan perluasan begitu. Nah untuk itu saya ingin mungkin katakan pada kalian semuanya, jadi mungkin dalam 2 bulan lagi kita sarana prasarananya lebih memadai untuk itu semua. Dan untuk itu mohon yang paling, kalau saya lihat dari kampanyenya Kang Emil dulu, bagaimana pemanfaatan media sosial dalam kampanye wali kota dulu ya, kan ini agak berbeda dengan yang lain nampaknya. Jadi kalau lihat kita, Kang Emil gambar merah putih Twitter, kalau enggak dan sebagainya, ada Facebook dan sebagainya. Nah belum lagi kalau saya di YouTube Pak, diakses, itu kan agak berbeda gambarnya dengan karikatur yang lucu-lucu gitu. Kan ini saya bilang, wah ini gambarnya berbeda, agak berbeda dengan yang lain. Dan di kita juga sudah mulai, sekarang kalau mahasiswa membuat pengumuman dan lagi karya-karya udah menggunakan itu juga Pak, walaupun belum selengkap gitu ya, karena itu masih dalam tahap praktikum. Jadi mungkin ini kesempatan kalian untuk ketemu dengan users yang luar biasa. Kan ini juga ada Rappler yang mau kasih kalian. Oh iya, selamat datang Ibu Maria, selamat datang timnya dan sebagainya. Ini fakultas kami Bu. Jadi itulah yang akan kami paparkan. Jadi mungkin untuk ke depan ini ajang diskusi yang sangat baik bagi mahasiswa. Yang saya hormati Ibu Keri Lestari, Wakil Rektor. Yang saya hormati Ibu Susan Dida, Wakil Dekan 2, Ibu Perwanti yang sudah bergeser ke kanan, dari Ibu Lini yang sudah bergeser ke kiri, dari Rappler dan tim. From Philippines, welcome to Bandung. This is Bandung Street, Bandung coretnya. Karena begini, saya seringkali ini media ya, tidak bisa membedakan mana kota Bandung, mana Kabupaten Bandung, mana Kabupaten Bandung Barat, mana Cimahi. Semua ditulis Bandung. Ini 2 hari lalu online news, saya nggak sebutkan namanya, nyebutnya begitu, hujan turun Bandung terendam. Dibully kan saya biasa, power. Saya cek dulu, kan saya selalu hati-hati ya. Pokoknya Kabupaten Bandung. Tapi kan judulnya misleading, nyebut Bandung aja gitu. Karena tahu kalau nyebut Bandung pasti orang kan penasaran dan mengasosiasikan dengan kota Bandung. Saya cek sejarahnya, ternyata juga memang orang kalau keluar dari Jawa Barat namanya orang Bandung. Dari mana? Dari Bandung? Bandungnya mana? Garut? Oh. Dari Bandung.
Nah, saya baru jadi wali kota selama 2 tahun. Saya dulu dosen di arsitektur ITB dan saya praktek juga arsitek. Nah, waktu saya 2013 menjadi wali kota, ikutan kampanye, saya melakukan apa yang dinamakan scientific research of campaign. Serius, jadi semua keputusan saya dulu by survei. Berita ibu-ibunya, waduh, karena dulu saya belum terkenal, kepaksa saya telepon Luna Maya yang mau launching film, pura-pura jadi fansnya supaya disorot infotainment ini masa 1 menit dulu. Saya hubungin Cakra Khan yang lagunya baru saya kenal pas kenalan. Dan kejadian lucu pas wawancara, si wartawan infotainment ini nanya, kan Bapak fans, coba nyanyikan. Wah, balik kanan dulu ke toilet, buka Google dulu, lihat liriknya, apalin dulu, pura-pura nyanyi. Itu poin saya dalam berkomunikasi supaya efektif, harus tepat sasaran. Itu disalurkan waktu kampanye. Saya menggunakan semua platform, ada Twitter, ada Facebook, dan ada YouTube. Ya, ternyata efektif. Saya datang ke sebuah gunung di daerah Ujung Berung untuk kampanye ya, saya bicara kampanye dulu. Itu ketemu kakek-kakek Pak, kelompok kakek-kakek pensiunan lah. Pak Ridwan, kata goyang-goyang ya. Abdi teh apa Pak Ridwan? Dan putra Abdi di Jakarta nelpon kedah nyoblos Pak Ridwan gitu. Jadi kampanye saya lewat sosial media sampai ke anaknya yang nyosmed di Jakarta. Ya, si anaknya nggak nyoblos, tapi karena Twitter saya ke dia, Facebook saya kena ke dia nelfon. Nah, ini yang ada namanya efek komunikasi itu. Jadi si bapak-bapak di gunung di Ujung Berung itu akhirnya nyoblos saya karena disuruh oleh anaknya. Kalau bahasa agamanya, orang-orang yang ikro, membaca, bisa membaca buku, bisa membaca zaman, ya, atau bisa membaca nasib. Jomblo, nah itu saya tahu, saya baca nasibnya. Jomblo sama single itu beda ya. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Jadi jangan aku jomblo, saya ini single, ini pilihan hidup saya. Nah itu lebih keren ya. Kembali ke komunikasi tadi, paham ya kira-kira begitu konteksnya. Kalau tidak salah majalah Newsweek juga sudah off print, kalau tidak salah dia going digital. Hanya perlahan-lahan lah. Sekarang media-media Detikcom juga sudah ada Detik TV, sudah ada e-magazine, ya, majalah yang dibukanya kayak begitu, kayak Flipboard kalau di apps-nya. Sehingga cara membaca pun walaupun digital seolah-olah kayak baca fisik gitu. Kalau kamu punya Flipboard itu, saya berlangganan itu, baca koran itu kayak baca itu, ngeflipnya bolak-balik. Ya, jadi itu. Nah, sekarang saya jadi wali kota. Dulu saya bersosial media. Jadi wali kota, masa harus jaim tuh? Saya pergunakan, tapi dengan konteks yang berbeda. Sekarang saya akan perlihatkan kamu Google Indonesia Berkebun, coba, bisa? Sebelum jadi wali kota, saya juga aktivis sosial, saya mendirikan banyak organisasi. Salah satunya adalah Indonesia Berkebun. Kalau dulu concernnya, kok banyak lahan kosong. Kenapa orang kota stres? Menurut psikolog ya, orang stres itu jarang lihat alam. Ya. Alam itu pohon, ya, air, udara segar, dan seterusnya. Itu oksigen turun. Kalau hujan oksigen turun yang nggak kelihatan, itu adrenalin turun. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu marah sama pacarnya, cari pohon besar. Itu perdamaiannya jauh lebih cepat, karena adrenalinnya turun. Ya. Nah, maksud saya,
komunikasi dengan cara-cara baru ini itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Nah, ini urban farming. Saya ingat nge-tweet 2009. Hey follower, saya punya kegelisahan. Ini orang kota banyak stres, jarang lihat hijau-hijauan, lahan banyak nganggur, kurang silaturahmi. Gimana kalau kita bikin urban farming movement? Bertemu bersilaturahmi, menanam sayuran yang bisa dipanen dan dimakan, dan seterusnya. Itu nyawa sekitar 12 orang. Singkat cerita, kita launching komunitas Jakarta dan Bandung Berkebun. Kita nge-tweet, tiap kita bergerak, kita foto. Itu hebatnya orang Indonesia. Pas nanam di foto, pas panen di foto. Pakai sepatu boot di foto, motong-motong si bayamnya di foto, ya, dan seterusnya. Sehingga 50% foto-foto, 50% nanam. Sebar-sebar. Kalau nggak salah ada YouTube-nya gitu, YouTube Indonesia Berkebun. Apa yang terjadi? Si orang Jogja lihat seru juga, foto-foto orang panen kangkung di Jakarta. Orang Medan lihat juga seru juga. Akhirnya ngomongin, Pak Ridwan ikutan dong. So, bikin aja di kotanya, kita launching, bikin ini tipsnya ini apa gitu. Berkembanglah sampai hari ini dari 2 kota 2009, sekarang sudah 40 kota, termasuk Unpad tersebut. Indonesia Berkebun Google. Jadi 2011 Google memberi penghargaan kepada Indonesia Berkebun dan memberi penghargaan kepada Blood for Life. Kalau Blood for Life itu kalau kita panik nyari darah, kan suka panik ya, itu diposting, nanti membernya akan nyaut, oh saya lagi di lokasi dekat orang yang butuh darah, ya udah saya mampir dulu. Luar biasa itu, nolongin orang. Naik ke bawah, naik atas, naik. Sehingga 2011 kami diberi penghargaan social movement oleh media sosial. Nah ini, 1 menit sebentar. Ada suaranya nggak ada ya? Tapi bisa dilihat lah ya. Saking Google itu senang dengan kita dibikinin iklan di TV. Kan dia bilang begini, Mr. Ridwan, di dunia ini orang nyari hiburan ke YouTube ya. Dia nyari informasi ke Google, dia nyari ini ke Facebook. Tapi kenapa di Indonesia banyak social movement itu berkembangnya karena sosial media. Jadi saya ini share tuh kebiasaan negeri rumpi ini, negeri kepo ini, ya, penasaran segala rupa, digeser ke social movement. Hasilnya ini, goalsnya menghijaukan kota, basis komunikasi dan sosial media sekarang berkembang di mana-mana. Itu cerita nomor 1. Kesimpulannya, kalau saya bisa, adik-adik juga bisa, ya, karena media sosial itu seperti mobil, dipakai pelan bisa, dipakai ngangkut orang bisa, dipakai nabrak orang juga bisa, dipakai ugal-ugalan juga bisa. Jadi gimana supirnya? Maka kalau sekarang banyak bully membuli, ada kontroversi hate speech lagi rame, itu karena media sosial ini tidak ada polisinya, kecuali nuraninya. Kamu mau memaki-maki dengan bahasa kebun binatang, nggak ada yang melarang. Maka saya bilang, sosial media tanpa etika itu seperti orang bisa berkendara tapi tidak bisa berlalu lintas. Dia ini hanya alat, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Pada saat untuk kebaikan, Indonesia Berkebun adalah contoh kecilnya. Dan dalam bikin social movement, saya ingatkan ya, jadilah kaum spesialis, kayak dokter jantung, dokter gigi, dokter mata. Jangan jadi kaum dokter umum atau generalis. Pak, saya senang isunya sosial. Kamu cari cause sosialnya apa? Membantu anak jalanan, ya udah fokus ke anak jalanan. Membantu jomblo-jomblo gaul, ya fokus di situ. Ini tergantung tujuannya, kan begitu. Paham ya? Senangnya lingkungan, pilih dan seterusnya. Saya senangnya lingkungan, makanya saya pilih. Ya.
Nah sekarang saya sebagai wali kota merasa bahwa media sosial ini penting. Saya bilang ya dalam bahasa Inggris, I don't have media but social media. Itu rumus saya. Saya nggak punya duit kayak konglomerat yang menguasai TV, radio, saya nggak punya duit. Tapi saya bisa mengontrol media pribadi. Brandnya namanya Ridwan Kamil, kita begitu. Twitter saya 1,2 juta followers. Instagram saya, tadi pagi saya cek 1,7 juta. Ternyata lebih cepat Instagram, saya lebih heran. Nah, nanti ada teori di situ. Facebook saya per bulan reachable-nya 20 juta. Jadi saya kalau ini namanya koran ya, dengan judulnya Pikiran Ridwan Kamil misalnya gitu ya, itu oklah saya sudah 1,2 juta kali 1,2 juta kali 20 juta, tambah 20 juta. Jadi saya juga harus hati-hati dengan apa yang saya sampaikan. Publish or perish. Nah, dalam dunia komunikasi itu pikiranmu kamu tahan, tidak jadi apa-apa, atau pikiranmu kamu tulis. Nah, kelemahan orang Indonesia tidak suka menulis. Jepang itu penduduknya setengah Indonesia, tapi jumlah buku yang dipublikasikan oleh Jepang itu 7 kali lipat dari jumlah buku yang orang Indonesia. Karena di Jepang penting gak penting kita publish or perish tadi. Orang Indonesia serba takut kalau nulis. Sampai profesor saya di ITB itu nulis buku pas udah pensiun, itu pun ditulisin mahasiswanya. Jadi orang Jepang itu penting gak penting ditulis. Cara membungkus kuaci, bikin bukunya. Cara bikin mochi, sekurang nggak penting, seorang Jepang nggak penting. Itulah kenapa kita susah nge-stress kultur kita seorang Sunda di sini. Ada nggak referensi buku tentang Sunda yang di mana letak Pajajaran, siapakah Prabu Sliwet? Ada semua mencenah gitu. Legendanya begini. Kalau orang Arab itu sangat tertib dalam menyusun budaya tulis. Maka hadis ada sahih, ada dhaif kalau ya. Kalau satu yang saksinya pernah berbohong, itu hadis punya potensi tidak valid. Saking tertibnya. Maka sampai hari ini kalau ngomongin sejarah Islam itu detail. Kalau mau curhat panjang-panjang itu di Facebook dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah Twitter saya. Saya sependek mungkin dan saya gunakan Twitter untuk bercakap-cakap. Pak Wali, kenapa ini kotor? Saya jawab. Pak Wali, kenapa katanya hanya taman saja? Wah, saya debat panjang. Ada haters, ada yang bully-bully, dan seterusnya. Ya. Saya gunakan hanya untuk itu. Dulu saya senang bercanda di Twitter. Tapi makin kesini Twitter banyak digunakan untuk hate speech, bully-membuli. Akhirnya saya nggak banyak bergurau lagi di Twitter. Jadi saya serius aja. Dulu saya sangat humoris di Twitter. Nah ini yang cowok-cowok ya, ini ada rumusnya nih. Perempuan itu menyenangi lelaki humoris. Itulah kenapa pelawak-pelawak kayak Sulet istrinya cantik-cantik. Kiwil istrinya 2. Parto juga. Ya. Jadi ini tips dari saya. Jadi kalau wali kotanya humoris karena istrinya cantik. Oke, jadi Twitter saya pakai untuk percakapan, untuk yang serius, campaign. Sekarang ke Facebook. Kalau Facebook saya gunakan sebagai posting agenda harian. Hari ini saya belusukan. Hari ini saya kampanye untuk anti rokok. Saya ini gitu. Oke. Kalau Instagram, nah ini, ya. Saya amati juga konsumennya itu beda, Mbak Uni. Kalau Twitter itu rata-rata dewasa dan dominasi lelaki. Follower saya ya, yang saya amati. Dan terlalu serius dan cenderung kasar muncul di situ. Kalau di Facebook itu range-nya sampai ke aki-aki dan ini. Ya.
dan komennya relatif tidak sekasar sebebas Twitter. Karena Facebook sekarang punya policy nggak boleh nama palsu tuh, terus nama asli. Jadi nggak boleh misalkan Gali Cinta Ratna nama akunnya itu. Saya dikasih tahu Facebook waktu saya berkunjung ke kantor Facebook, Mr. Mayor, your reachable audience per month is 20 million. Juga kaget, sebanyak itu. Apa itu reachable? Reachable itu artinya si yang nge-like saya punya followers juga, kayak gitu ya. Setiap saya posting itu potensinya menjangkau teman-temannya yang menge-like itu sekian lah gitu ya. Yang terakhir tadi pagi saya upload video. Nah, ini saya posting supaya orang terhipnotis dengan positif posting gitu ya. Udah baik lagi mas, saya mau baca judul. Kita kasih judul ya. Separuh aku dirimu, kalau itu Ariel saya bilang. Kalau saya separuh gajiku diambilmu. Itu lagu bayar dua kali. Itu hanya begitu aja, itu lebih dari 1000 ya. Dalam 5 menit 4000 likes gitu. Sekarang sudah berapa nggak tahu, 30.000 likes ya. Ada yang lebih gila lagi, coba back to ini, terus ke bawah. Terus nggak jauh. Saya posting nggak ada foto, di like juga. Ini lihat buktinya. Terus ke bawah. Jadi foto itu nggak penting. Terus. Nah itu kan gak ada apa-apa tuh. Coba klik 24.000 likes coba ya. Saya kasih judul kosong titik hampa. Ini bukan loadingnya lama, memang gak ada fotonya saya bilang. Di likes berapa? 24.000. Kesimpulannya apa? Sosial media di Instagram ternyata tidak dominasi foto, yang penting captionnya ya. Jadi kalau blank itu 20.000, ini 24.000. Semua orang mengira ini loadingnya kok lama, kuota saya habis, kan saya pakai kuota gitu ya. Nah itu akhirnya, jadi kesimpulannya Pak Wali kenapa sih aktif di sosial media? Because I don't have media except my social media. Saya pernah dengan media ya, saya amati gitu. Waktu PKL di Kepatihan masih banyak, saya dibully juga di halaman 1 nih. Pemkot Bandung kalah oleh PKL, gagah, bold gitu. 4 bulan saya beresin PKL before and after mana itu. Saya berharap ada berita kan, Pemkot menang atau enggak. Si wartawan itu wawancara si PKL yang dikutip, jadi kan judul halaman 1 juga, tapi judulnya Wali Kota paling kejam dalam sejarah Bandung. Jadi PKL nggak diberesin di negatif, PKL diberesin jadi negatif supaya dibaca. Karena saya nggak bisa mengontrol editorial itu, disitulah saya merasa pentingnya saya punya media sosial untuk membalance berita-berita yang tidak diminati oleh mainstream media. Saya imbangi. Kalau mainstream media, drama, bad news is good news. Kalau saya sebaliknya, no drama, positive news is good news. Kira-kira begitu. Maka sekarang, nah menariknya juga zaman sekarang, kutipan saya itu sekarang dijadikan referensi. Diminta tidak diminta, setiap saya nulis status itu suka jadi berita dan sering dipelintir punten ya. Saya lagi bercakap-cakap dengan followersnya Ahok ya, bukan dengan Pak Ahok ini, dengan followersnya Ahok yang maki-maki saya. Saya jawab gini, hey ya, hidup itu jangan habiskan energinya buat cari kejelekan orang. Itulah kenapa Indonesia nggak maju-maju. Itu kalimat saya ke si orang itu.
Oleh online media yang tidak saya sebutkan namanya, diambil judul itu, dia tambahin kata ini Mbak, Ahok koma, kamu jangan sering menjelekkan orang, ya. Itulah kenapa ya. Saya bilang ya. Tapi kalau saya teruskan capek juga. Nah disitulah kadang-kadang media sosial online ini juga punya daya angkat dan daya jatuh yang luar biasa. Ya. Jadi kesimpulan saya, mari gunakan si media sosial ini tergantung tujuan kita, oke? Buat update pribadi silahkan, tapi tidak semua orang senang dengan masalah pribadimu sepanjang hari, sepanjang tahun, kan begitu. Belajar jadi orang yang memberi influence positif. Terakhir dari saya sekarang launching Smart City udah setahun, target 3 tahun. Saya merubah cara birokrasi saya berkomunikasi. Coba Twitternya Satpol PP. Bapak Ibu, waktu seminggu saya dilantik, saya perintahkan semua kepala dinas punya Twitter. Hidup di generasi digital, gunakanlah dunia baru ini untuk sesuatu yang lebih mulia, ya, untuk sesuatu yang lebih luar biasa. Kalau bisa mengubah dunia dengan cara-cara seperti ini. Dan saya sampaikan, saya sedang melakukan indeks kebahagiaan di Kota Bandung, dan ternyata menurut survei indeks kebahagiaan naik kalau banyak silaturahmi. Silaturahmi ada 2, silaturahmi fisikal, ketemu kayak begini, ada silaturahmi virtual atau digital, itu penting. Makanya tidak ada orang Bandung yang tidak punya grup, pasti punya BBM grup, pasti punya WhatsApp grup, pasti punya reuni grup, SD, SMP, SMA. Ada hobi grup, hobi burung, hobi sepeda, hobi belanja, hobi apa. Itu orang Bandung tinggi sekali indeks digital di situ. Makanya indeks kebahagiaan naik karena fisikal saya banyak di taman juga, ya, sehingga bertemu secara fisik. Makanya sekarang susah cari orang Bandung cemberut, kecuali dia banyak utang, atau ditikung teman, atau skripsinya berbuat terus. Nah, terima kasih. Kelas. Jadi saya ingin bertanya Pak, terkait dengan bullying yang ada di sosial media. Abraham Lincoln kan said, don't ask what your country gives to you, but ask what you can give to your country. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap orang yang membuli itu apa? Terima kasih Pak. Oke, saya gabung aja. Namanya bullying, oke? Okay, my name is Cynthia Lisbon and I'm from Ilkom A 2015. I want to ask you something. What if someday there are some people want to take you down, like want to make you fall from your position, and that is from your social media, like suddenly everyone turns to hate you, like maybe because you say something bad or you Because I look like Afghan, maybe, ya? yeah They hate me. yeah, like that. And because in before you are seems like really adore your works from your social media, and yeah, like that something bad happen. And what is your first action or your first reaction of that? Thank you. Oke. Terakhir bahasa Sunda. Indonesia, Inggris Sunda, 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 oh nggak bisa ya. Dan nama saya Abdul Manaf dari Ilmu Komunikasi 2014. Atau bahasa cinta. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, saya tertarik dengan kampanye politik Bapak melalui media sosial gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sih cara Bapak untuk menarik atensi orang lain gitu terhadap first impression yang baik kepada Bapak. Sementara banyak juga banyak juga kandidat-kandidat politik yang lainnya itu juga menggunakan sosial media. Namun dampak atau efek yang diterima masyarakat dan diberikan kepada kandidat-kandidat partai politik tersebut berbeda. Terima kasih. Ingat ya adik-adik, ada perbedaan antara sosial media pakai admin dengan pribadi. Oke? Twitter saya nggak pakai admin, Instagram saya apalagi nggak pakai admin, Facebook saya bertiga, 2 admin saya sendiri. Tapi si 2 admin saya itu
dia hanya ngupload yang rutin. Senin tidak makan nasi, Selasa tidak merokok, Rabu enggak. Tapi yang lain-lain saya yang tulis. Ya. Sehingga orang bisa merasakan yang ditulis itu genuine, dari bahasanya, dari pilihan katanya, dari intensinya. Itu yang membedakan orang merasa lebih dekat. Jadi kalau kamu bikin campaign, perhatikan kalimat-kalimat itu. Maka kalau yang pakai admin kan suka pakai bintang, SBY gitu ya, atau siapa. Itu kelihatan bahasa admin serius banget. Saya nggak suka sebenarnya gitu. Nah, gara-gara orang tahu bahwa di balik jempol itu adalah saya sendiri, respect mereka lebih terhadap admin-admin yang sosial media yang pakai admin. Kira-kira begitu satu. Kedua, kita nggak boleh lelet menjawab. Jadi buat apa kamu cuma satu arah posting, ya kayak hubungan cinta gitu, tinggal lari gitu kan, dan seterusnya. Jadi harus dua arah dengan cepat. Nah, dua kombinasi orisinalitas gitu ya. Jadi yang mana yang nanya ya? Mas-masnya. Oh ya. Jadi antara orisinalitas kita langsung yang berkomunikasi dan kecepatan menjawab itu yang membuat partai politik itu sebenarnya disukai atau tidak disukai. Ya. Saya kira itu. Ya. Kemudian tadi jawaban yang berikutnya dalam bahasa Inggris. Gini ya, bahasa Inggris kan, menyesuaikan. Sekarang juga kas wali kota kan. Before I become a mayor, okay, mana tadi orangnya? Okay. Before I become a mayor, I was already active in social media. Nobody hates me. But at the time you go to politics, you will have automatic enemy. Why? Because when I joined the race for mayor, there are 7 candidates, okay, out of 8. So in politics, there are black campaign, finding bad about you and post it to public. So that's the risk of being public figure in politics. There's also the risk being a public figure in non-politics. You go to Syahrini Akun, 50% adore her, ya, maju, mundur, ya. Maju, jomblo, mundur, jomblo. So that's the risk of being public figure. So do not take this situation personally, okay? So as mayor, when people know that I might join the race for governor in Jakarta, automatically some account, yeah, usually natural, attacking my personality, attacking my record, and so on. So that's the risk. But for me, as long as my decision is always matched with my thinking, my emotional value, I don't really care, yeah, about the hate, because whatever you do, people will always label you, okay? And I learned that as a mayor. I make decision, people make comment. I don't make decision, people make comments. I go to the left, people make comments. I go to the right, people make comments. So that's the risk being the public figure. Terakhir, pertanyaan pertama tadi, bully itu ini ya, menurut saya. Setiap diri manusia ini punya dua sisi lah, kira-kira begitu. Ada sisi baik, semua orang lagi sisi baik. Tapi di dalam diri kamu pasti ada sisi buruk. Yang kadang-kadang munculnya kalau sisi baiknya kalah. Ingin ngomongin si jilbab merah itu, misalnya gitu ya. Jilbab itu kunaon, itu ungu, kan misalnya gitu. Nah, kalau secara psikologis kita kalah sisi baiknya, itu yang terjadi. Makanya dia menemukan caranya. Nama saya aneh-aneh, ya. Itu di Twitter ternyata tidak masalah. Ada trio macan 2000, ada macam-macam kan. Bebas aja yang posting. Karena dia berada di sisi itu ya.
Makanya saya nggak pernah jawab berkomunikasi di Twitter kalau akunnya itu namanya nggak jelas. Seserius apapun, se-hate apapun nggak saya balas. Karena nggak fair, saya ngobrol dengan mesin, dengan nggak jelas kan. Tapi kalau dia orangnya jelas, mengkritik, saya tweet war istilahnya ya, betul. Seperti janji saya, kita foto-foto yang bertiga. Ayo, menurut saya. Sama ya, masih aku mikir. Oke. Ya. Ada satu lagi, Pak. Oh, satu lagi. Satu lagi. Oh, ini bagus. Ini. Oh, siap. Oh. Umi? Oh, thank you. Oke. Oke. Ya, kami silakan untuk memberikan kata penghargaan kepada Bapak Ridwan Kamil dari Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat Kerjasama Inovasi. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, Kang Emil yang saya hormati. Mungkin ini saya juga pagi ini merasakan efek dari komunikasi ya, Bu Ucan. Tadi pagi memang Pak Emil saya nunggu di auditorium di bawah Bu, karena undangannya auditorium pasca. Saya nunggu kok ini udah jam 9, Kang Emil nggak ada. Rupanya sekretaris saya baru ngasih tahu bahwa pindah ke sini. Jadi mohon maaf Pak, mungkin tadi keterlambatan karena saya berjalan dari belakang ke sini. Kemudian juga tapi ada hikmahnya, saya bertemu dengan Pak Menteri Pertanian untuk sekaligus juga meng-host, tapi rupanya itu luput, sebetulnya tidak ada informasi itu ke kami. Namun inilah mungkin salah satu dari pembelajaran buat kita bahwa memang komunikasi itu penting. Dan juga untuk era digital ini juga kami mengucapkan terima kasih atas ide-ide yang disampaikan oleh Kang Emil untuk mahasiswa. Tentu saja ini memberikan pembelajaran, dan insya Allah ke depan juga Unpad akan punya Unpad Apps kan, bekerja sama dengan Telkomsel seperti Harvard Apps, kita punya Unpad Apps. Nanti apps itu bisa di-download bekerja sama dengan Telkomsel. Dan nanti anak-anak kalau misalnya atau mahasiswa sekalian, kalau misalnya lupa melaporkan IPK dan segala macam kepada orang tua bisa mendownload Unpad Apps dan melihat prestasi kalian di situ. Ya, tapi alhamdulillahnya lagi kalau kalian mau registrasi dan misalnya internetnya habis kuota atau misalnya lemot dan sebagainya, kita bisa lari ke Unpad Apps itu yang didukung oleh Telkomsel. Kerjasama Unpad dengan Telkomsel. Jadi terima kasih Kang Emil atas kehadirannya, memberikan inspiring buat kita. Dan tadi kata-kata Kang Emil bahwa saya humoris karena isinya cantik sudah disampaikan ke Bu Atalia. Terima kasih sekali lagi, dan juga untuk semua teman-teman mahasiswa dan untuk Prodi Ilkom tetap semangat, dan marilah kita bersama-sama untuk keunggulan dari Prodi Ilkom khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi dan Universitas Pajajaran. Baik, nama panggilan saya Jack di sini Pak. Iya, undang. Dan saya juga terima kasih banyak nih. Iya, terima kasih banyak juga saya ke pihak Universitas Pajajaran juga nih, ke Vkom udah mempercayai saya bekerja di sini bertahan. Amin. Saya sangat berterima kasih Ibu. Sip. Jadi, sudah, siap? Ya, gini, saya sekarang bersama Kang Jack ya. Ini membuktikan bahwa ukuran manusia itu diukur dari kebermanfaatan buat masyarakat. Mau kayak Kang Jack lulusan SD, mau lulusan SMA, lulusan S3, kalau hidupnya nggak ada manfaat buat apa? Nah, Kang Jack ini menunjukkan yang namanya Khoirunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat masyarakat. Amin. Dalam keterbatasannya sebagai tukang parkir, masih ada sebersit niat untuk kebermanfaatan, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak sekolah. Amin. Saya juga, karena ini parkirnya juga di Unpad Jatinangor, Iya. jadi harusnya jadi inspirasi. Kalau tukang parkir bisa, masa mahasiswa-mahasiswa atau mungkin dosennya juga harusnya bisa lebih. Karena itu aja, jadi ini manusia khair, manusia terbaik yang harus jadi inspirasi. 1, 2, 3.